Semuanya, nama saya Valentino Alan Prasetyo dengan NIM 28024366156. Hari ini saya akan menjelaskan problem E di soal INC. Nah, saya akan menjelaskan soalnya. Di soal ini tuh kita diminta untuk mensimulasikan sebuah robot yang memiliki N modul berantai. Nah, konsep simpelnya tuh setiap modul tuh menerima input angka kecil 0 sampai 15. Kemudian modul memproses angka itu dengan salah satu dari dua cara, ditambah itu plus K modul 16 atau disor XK. Kemudian output modul 1 lanjut ke modul 2 dan seterusnya sampai modul berakhir. Nah, tantangannya adalah kita diberikan Q kali perubahan update pada modul-modul tersebut. Jadi setiap kali ada satu modul diganti, kita harus menghitung ulang hasil akhirnya jika input awalnya adalah 0. Nah, masalah tuh N dan Q tuh bisa mencapai 2000. Kalau kita hitung manual, setiap kali ada update itu akan memakan waktu terlalu lama. Jadi kita butuh cara yang lebih efisien daripada sekedar looping biasa. Karena kalau N sama Q yang dikali tuh pasti terlalu besar. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan segment tree agar bisa melakukan update dan query dalam waktu logaritmik. Oke, jadi ini ada full code-nya. Nah, di line pertama ini kita siapkan dulu memorinya. Karena N tuh bisa sampai 2000 dari soalnya. Terus kita set max N-nya. Yang paling penting di sini adalah array tree. Nah, perhatikan dimensi keduanya ini 16. Kenapa 16? Karena input soal dibatasi 16. Jadi di setiap node pohon itu kita simpan beta. Kalau inputnya X, outputnya jadi Y untuk semua kemungkinan 0 sampai 15. Nah, kemudian ini adalah fungsi paling krusial. Tugasnya menggabungkan dua modul. Logika sederhana itu output dari modul kiri, left, akan menjadi input buat modul kanan, right. Jadi, right dalam kurung left dalam kurung I, artinya kita ambil hasil dari kiri, lalu masukkan ke proses kanan. Ini kita lakukan buat semua kemungkinan angka 0 sampai 15. Kemudian di sini ada fungsi build. Fungsi build ini membangun pohonnya. Kalau L itu sama dengan R, artinya kita ada di suatu modul spesifik. Nah, di sini kita isi array mappingnya. Kalau operasinya itu tambah, nah kalau di sini operasinya tambah, kita modul 16. Tapi kalau lainnya itu kita pakai operator anak panah ke atas ini. Nah, di situ kita simpan hasilnya di node tersebut. Kemudian di sini ada lanjutan dari fungsi build. Nah, di sini kita dicek. Nanti kita cek kalau bukan daun, kita bagi area kerjanya jadi dua. Kita bangun anak kiri, bangun anak kanan. Lalu hasil keduanya itu kita satukan pakai fungsi combine yang tadi. Jadi node parent akan tahu hasil akhir dari gabungan anak-anaknya. Nah, kemudian di sini ada fungsi update. Nah, fungsi update ini saat ada perubahan modul, kita nggak perlu bangun ulang semua. Jadi kita cukup cari posisi modul itu kayak di indeks itu. Nah, kalau udah ketemu, kita update nilainya. Nah, kemudian saat proses rekursi balik ke atas, kita panggil combine lagi supaya perubahan di bawah tadi terbawa sampai ke akar pohon. Tuh. Nah, oke. Nah, di fungsi main ini pertama kita bangun pohonnya, yaitu jadi kita minta input dari user. Nah, kemudian setiap ada query itu diupdate. Kita panggil fungsi update. Nah, kemudian outputnya tuh simple banget. Tree dalam kurung 1 itu akar pohon yang merangkum semua modul. Karena soal minta hasilnya kalau inputnya 0, kita tinggal print indeks ke 0 dari array di akar pohon tersebut. Nah, kemudian jadi di sini ada kesimpulannya tuh kalau nggak pakai segment tree, kalau nggak pakai segment tree itu jadi terlalu lambat gitu. Nah, jadi
Kode ini tuh bisa ngubah proses yang tadinya butuh 40 miliar operasi menjadi hanya jutaan operasi aja. Itu dengan pakai segment tree dan fakta bahwa angkanya cuma 0 sampai 15. Di sini program ini bisa berjalan super cepat, yaitu di bawah 1 detik. Jadi nggak bakal time limit. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.